Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun Sintua Melkida Burupanggabean dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Segala syukur dan puji kami sampaikan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang Maha Agung. Sebab Tuhan telah memelihara hidup kami melewati malam. Dan di pagi hari ini kami juga tetap, ya Tuhan, Engkau pelihara, Engkau berikan kepada kami kehidupan napas yang baik. Dan kami sepanjang hari ini akan beraktivitas sebagaimana yang sudah terjadwal dan ada juga kegiatan-kegiatan yang baru. Namun sebelumnya, ya Allah Bapa, kami mau mendengar firman-Mu sebagai kekuatan kami. Oleh karenanya kami mohon, ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu melalui Roh-Mu yang senantiasa mengajar kami. Berkati Tuhan proses dari semuanya kegiatan kami sepanjang hari, terutama ya Tuhan, pada saat ini kami memakai udara sebagai penghantar untuk firman-Mu dan kami dengar sedemikian rupa. Berkatilah ya Tuhan semua yang ikut serta bekerja sama untuk siaran ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah melalui program Embun Pagi yang bekerja sama dengan HKBP Kernolong boleh menjangkau banyak orang untuk menyegarkan hati, menguatkan dalam semua aktivitas panjang hari ini. Kuduskan kami ya Tuhan, bersama dengan semua operator serta peralatan Radio Pelita Kasih. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 7 sampai 10. 1 Raja-Raja 5 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya.
Ayat pembimbing renungan adalah ayat 9. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih, bersama dengan HKBP Kernolong Resort Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Raja Gereja. Horas, pada pagi hari ini topik renungan kita adalah barter kebutuhan menjadi tanda persahabatan. Tukar cincin adalah tanda pernikahan dua sejoli yang direka, artinya kasih tanpa ujung karena cincin bulat tidak terpisah. Lalu tukar guling atau rislah adalah penukaran lahan, yaitu terjadinya penukaran terhadap tanah-tanah yang dipergunakan atau dipakai dan hak dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk ditukar tanahnya dengan tanah lainnya. Tetapi dalam pemakaian umum tidak terbatas dengan tukar-menukar lahan di kalangan pemerintah saja. Namun ada satu praktik tukar-menukar barang yang sudah dikenal sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Praktik ini disebut dengan barter. Umumnya, barter berkaitan dengan transaksi ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Ketika itu belum atau tidak ada alat tukar mata uang. Dan rupanya bukan hanya di kalangan rakyat petani dan peternak saja, melainkan juga barter barang acap kali menjadi tanda persahabatan bagi para raja-raja kerajaan di masa lalu, seperti diberitakan nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Raja Salomo yang penuh hikmat saat membangun bait Allah memerlukan kayu yang baik, juga ukiran-ukirannya. Dan jumlah kayu itu tentu amat banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan bait Allah. Sedemikian ia mengingat sahabat ayahnya di kerajaan Tirus, di mana Raja Tirus bernama Hiram, seorang raja yang senang dengan seni ukiran kayu. Dia membina banyak pengukir kayu di zamannya. Lalu Raja Salomo mengutus delegasi meminta kayu aras dan sanobar dari Hiram. Raja Hiram menyambut dengan sukacita karena dapat membantu pembangunan bait Allah untuk anak sahabatnya dan sekaligus melakukan barter dengan meminta bahan makanan dari Salomo. Mereka menyepakati hal-hal yang akan dipersiapkan dan dilakukan. Anehnya, makanan itu bukan untuk semua rakyat Tirus, melainkan untuk seisi istana raja saja. Barter mereka lakukan bukan demi kepentingan bisnis atau nilai ekonomis belaka, melainkan adalah tanda ikatan persahabatan mereka, persahabatan yang telah dimulai dari Daud ayah Salomo. Akhirnya setelah melalui jangka waktu 20 tahun, bait Allah pun selesai. Walau sedikit ada kurang enak ketika memenuhi janji setelah selesai pembangunan bait Allah itu, tetapi keduanya kembali dapat berbaikan dan hubungan kedua kerajaan itu tetap berjalan dengan baik. Kedua kerajaan itu saling melengkapi melalui hubungan dagang. Sungguh indah
berita dalam renungan hari ini. Bagai embun di pagi hari, menyejukkan tumbuhan, di mana raja dan kedua kerajaan yang bersahabat ini saling bertukar kebutuhan yang mendasar pada waktu itu. Keindahan persahabatan itu tidak sekadar barter kayu-kayu dengan bahan makanan demi mencukupi kebutuhan dasar bagi kedua pihak kerajaan. Lebih dari itu, ada kepedulian yang tetap dan terus terbina serta berlanjut di tengah persahabatan antar generasi mereka. Dan ini adalah tuntunan Tuhan bagi persahabatan yang baik. Sehingga seorang penafsir besar bernama Henry Matthew mengatakan, dengan demikian, oleh pengaturan yang bijak dari Allah Sang Penyelenggara, satu negeri membutuhkan negeri lain dan diuntungkan olehnya, sehingga ada hubungan dan kebergantungan satu sama lain bagi kemuliaan Allah Bapa kita semua. Ini refleksi yang diberikan oleh Henry Matthew memahami apa yang dilakukan oleh Salomo dengan Raja Tirus yaitu Hiram. Mereka bersahabat, mereka saling peduli, mereka saling memberi, dan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sobat Renungan Embun Pagi Radio Pelita Kasih dan AKBP Kernolong, bagaimana dengan persahabatan kita masing-masing? Ada pepatah mengatakan, 1000 sahabat adalah terlalu sedikit, tetapi seorang musuh itu terlalu banyak. Berapa banyak sahabat kita dan bagaimana persahabatan kita? Maka bina dan peliharalah persahabatan dimanapun kita berada, dengan menjadi seorang sahabat bagi seorang lain, sebagaimana Yesus mengasihi dan menyebut kita juga adalah sahabatnya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, begitu indahnya persahabatan yang kami dengar di pagi hari ini. Persahabatan Raja Salomo, Raja Israel, dengan Raja Hiram, Raja di Tirus. Mereka dapat saling melengkapi, saling bertukar benda yang berguna bagi sesama sahabat. Ya Tuhan, teguhkan hati kami di dalam roh-Mu, melakukan pengajaran-Mu untuk memakai bertukar apa saja yang berguna bagi sesama kami, untuk membina persahabatan yang baik. Lindungi dan berkatilah kami sepanjang hari ini dalam aktivitas baik kami. Berkati Radio Pelita Kasih dan semua manajemen serta karyawannya, agar tetap langgeng menyuarakan renungan virtual ini. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan ku
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert S. Pandiangan MTH di nomor telepon 0813 7703 7714. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong, dan di kanal YouTube sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20 WIB, serta bagi yang butuh renungan Salom pagi hari, dapat menghubungi WA yang telah disebutkan di atas. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 100 kursi dan 150 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum bahasa Indonesia pukul 7 WIB. 4. Ibadah umum pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. 6. Ibadah pertangyangan WIB setiap Selasa dan Rabu. Saat ini HKBP Kernolong dilayani oleh 3 orang pelayan penuh waktu. Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Tarihoran bersama dengan 21 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Nyonya Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Yesus Tuhanku, permahal